Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pertemuan membahas pemrograman visual, pertemuan kedua pada hari ini. Oke, sebelumnya apakah sudah terlihat di layar kalian masing-masing dari slide saya? Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau sekarang terlihat juga ya. Oke, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai logika percabangan. Ya, mungkin di perkuliahan sebelumnya untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman kalian juga sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan logika percabangan. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita membahas mengenai logika percabangan, saya ingin merefresh kembali terkait dengan dasar pemrograman. Nah, untuk dasar pemrograman ini ada tiga hal utama yang harus kita ketahui. Bahwa di dalam suatu pemrograman itu ada yang dinamakan input, proses, dan output ya. Jadi apapun bahasa pemrogramannya dan platformnya apa saja gitu, apakah itu desktop, web, dan juga mobile. Nah, tentunya tiga hal utama ini pasti akan selalu ada, yaitu ada input, proses, dan output. Nah, input ini sendiri banyak macamnya ya. Misalkan inputnya berupa teks, atau input berupa gambar, atau input berupa suara. Nanti dari input ini akan diteruskan ke bagian proses. Nah, di bagian proses ini nanti ada beberapa logika yang dijalankan dalam proses ini, baik itu logika percabangan dan juga ada perulangan. Nah, setelah dari tahapan proses, maka akan dimunculkan ke dalam bentuk output. Nah, outputnya juga banyak macamnya ya. Outputnya berupa teks, berupa gambar, ataupun berupa suara. Kalau misalkan kita ambil contoh studi kasus yang kita buat di pertemuan pertama mengenai pembuatan form sederhana di Visual Studio C#, pertemuan yang kemarin, dapat kita lihat bahwa input di sana adalah dalam bentuk text field, text field, text field atau inputan yang dimana nanti user itu bisa menginputkan apa saja, baik itu karakter, karakter maksudnya itu baik berupa kalimat ataupun angka. Nanti setelah kita inputkan, pada saat kita mengklik tombol submit ya, yang kemarin itu, ataupun tombol yang say hello misalkan. Nah, dari mengklik tombol itu akan terjadi proses. Nah, kebetulan ya dari contoh kemarin prosesnya adalah menampilkan suatu message box yang isinya itu mengambil dari nilai inputan. Nah, message box-nya itu adalah output dalam hal ini ya. Output yang ditampilkan ke user. Jadi yang perlu kalian ingat dan pahami di dalam pemrograman ini pasti ada tiga bagian ini ya. Ada tiga hal utama inilah. Ada input, ada proses, dan juga outputnya. Nah, sama halnya
apabila kalian ingin belajar bahasa pemrograman baru, maka ketiga hal inilah yang harus kalian ketahui dan pelajari dari bahasa pemrograman yang baru tersebut. Bagaimana cara inputnya, kemudian bagaimana cara memprosesnya, dan juga menampilkan outputnya. Sehingga dengan memahami dasar ini, tidak menutup kemungkinan itu memudahkan kalian untuk belajar banyak bahasa pemrograman. Walaupun memang ya, apabila kalian ingin expert, ingin mahir, maka akan lebih disarankan itu menguasai salah satu bahasa pemrograman dulu. Nah, nanti kalau sudah secara luar dalam kalian memahami, nah untuk berpindah dari satu bahasa pemrograman ke bahasa pemrograman yang lain itu akan sangat mudah dengan tetap memegang tiga hal utama ini. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas hari ini adalah terkait di bagian proses ini. Nah, di bagian proses ini itu nanti ada yang namanya struktur kontrol di sini. Nah, struktur kontrol pada bahasa pemrograman itu ada dua ya, ada dua. Ada terkait dengan percabangan dan perulangan. Dan dimanapun, di bahasa pemrograman manapun, pasti dua hal ini akan selalu ada. Bahkan di beberapa bahasa pemrograman yang merupakan, misalkan bahasa C# ini kan turunannya dari bahasa C++. Bahasa C++ itu turunannya dari bahasa C. Nah, karena turunan dari bahasa pemrograman sebelumnya, biasanya itu untuk sintaksnya atau kode programnya itu akan memiliki kemiripan. Nah, itu dapat kalian lihat ya kalau di modul itu juga ambil contoh untuk percabangan yang menggunakan if. Nah, percabangan dengan menggunakan if itu kalau kalian perhatikan antara struktur yang ada di pemrograman C# itu akan hampir sama atau hampir mirip ya dengan yang ada di pemrograman C++. Kalau kalian dulu belajar bahasa pemrograman C++ waktu mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, jadi ini ya yang perlu kalian ingat dua hal ini. Nah, kita lihat sedikit mengenai contoh penerapannya. Untuk percabangan tadi, salah satu penerapannya itu kita bisa menemuinya pada saat kita ingin login ke suatu aplikasi. Nah, secara sederhana, biasanya kan logika percabangan untuk login itu ya seperti inilah yang sederhananya. Yang artinya di sini dia akan mengecek, program itu akan mengecek apakah username yang diinputkan itu sama dengan admin dan apakah password yang dimasukkan itu 1234. Nah, apabila kondisi ini terpenuhi, maka akan menampilkan form dashboard, misalkan seperti itu. Itu contoh untuk yang percabangan. Nah, contoh selanjutnya mengenai perulangan. Nah, biasanya perulangan ini digunakan untuk menampilkan kumpulan data. Nah, sebagai contoh, ini ada aplikasi untuk membuat tabel perkalian. Nah, untuk membuat aplikasi tabel perkalian ini menggunakan konsep atau dasar teorinya itu dari perulangan. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk yang aplikasi tabel perkalian ini nanti itu ada di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian hari ini kita fokusnya ke percabangan. Nah, pada struktur percabangan ini dapat dilihat di sini ya. Nah, untuk yang paling sederhana itu ada struktur percabangan if. Nah, jadi untuk percabangan if ini
hal yang pertama ada di sini adalah kondisi. Nah, kondisi ini nanti keluarannya itu ada dua. Jika kondisinya bernilai benar itu seperti apa, dan jika bernilai salah seperti apa. Nah, dan biasanya kalau untuk yang struktur if ini, percabangan if, ketika dia kondisinya benar, maka dia akan menjalankan conditional code atau kode program apa yang akan dieksekusi, atau ya, kode program apa yang akan dijalankan apabila kondisi ini terpenuhi. Namun apabila kondisi tidak terpenuhi, dia akan langsung berakhir. Nah, itu untuk alurnya yang if. Nah, sedangkan untuk yang if else ini itu kondisinya di sini terpenuhi, apabila terpenuhi maka dia akan menjalankan lagi kode if selanjutnya. Nah, apabila kondisinya tidak terpenuhi, dia tetap akan menjalankan kode program yang sudah dituliskan atau yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Nah, ini untuk yang if else. Nah, selain menggunakan percabangan if, untuk bahasa pemrograman C# ini juga bisa menggunakan percabangan switch case. Nah, switch case ini nanti alurnya adalah dia akan mengecek dulu di bagian ekspresi ini kondisinya apakah terpenuhi atau tidak. Nah, apabila terpenuhi, maka dia akan menyesuaikan dengan case yang ada setelahnya. Jadi tergantung case-nya. Misalkan, anggap saja kita ilustrasinya itu ingin membuat sebuah program yang bisa menghitung konversi nilai dari nilai angka ke nilai huruf misalkan. Nah, jadi nanti untuk ekspresinya ini dia akan mengecek apabila nilai angka katakanlah lebih dari 80, maka akan masuk di case-nya ini. Misalkan di case pertama, bila apabila nilai angkanya itu lebih 80, maka nilai hurufnya adalah A misalkan. Dan banyak contoh lainnya. Kemudian yang selanjutnya, untuk percabangan itu juga dikenal istilah ternary operator. Untuk strukturnya seperti ini. Ada ekspresi 1, kemudian tanda tanya, ekspresi 2, titik 2, dan ekspresi 3. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di bagian ekspresi 1, nah di bagian yang sini, nah total harga lebih dari 5 juta itu termasuk yang ekspresi 1. Nah, yang di sini itu termasuk ekspresi yang pertama. Nah, ini ekspresi yang pertama. Selanjutnya ada tanda tanya. Nah, ada tanda tanya. Setelah tanda tanya itu adalah ekspresi yang kedua. Nah, kemudian untuk memisahkan ekspresi kedua dan ekspresi ketiga itu ada tanda titik dua. Nah, jadi setelahnya itu adalah ekspresi tiga. Nah, jadi seperti ini ya. Ini untuk ternary operator. Nah, biasanya ternary operator ini digunakan apabila percabangannya itu yang sederhana ya. Kalau yang struktur ternary operator ini itu persamaannya dengan if gitu. Itu akan mudah tapi apabila untuk logika percabangannya terlalu rumit, nah itu lebih baik kita menggunakan if atau if else tadi. Bahkan juga ada kan if else bersarang. Jadi if di dalam if,
Nah, dan juga bisa menggunakan switch cache yang bersarang. Jadi switch di dalam switch. Ini terkait yang percabangan. Nah, jadi untuk studi kasusnya ini sama dengan yang ada di modul. Nah, pertama kita akan membuat suatu form atau tampilan seperti ini yang memiliki inputan. Di sini ada nama pelanggan, kemudian ada kategori pelanggannya. Nah, kategori pelanggan itu ada tiga, ada umum, tetap, dan eksklusif. Kemudian di sini ada jumlah barang belanjaan, kemudian juga ada total harga belanjaan. Kemudian di sini juga ada komponen tombol untuk melakukan perhitungan. Nah, di bagian kanan ini kalian bisa melihat tipe komponen dari masing-masing yang ada di dalam form ini. Nah, tipe komponennya, kemudian ada juga nama propertiesnya dan juga isi properties. Nah, jadi sekalian ini saya menjelaskan kenapa eh, tidak semua komponen saya tuliskan di dalam tabel ini. Itu kalian juga bisa cek di modul ya. Karena yang saya tuliskan di dalam tabel ini itu yang akan terlibat di dalam proses. Nah, dalam hal ini di dalam proses perhitungan. Nah, sebenarnya kan kalau kalian lihat di sini, di dalam form ini, itu tidak hanya ada 5 komponen. Sebenarnya ada 9 komponen ya, apabila kita juga menghitung komponen label. Nah, ada nama pelanggan, kategori pelanggan, jumlah barang belanjaan, dan total harga belanjaan. Nah, sebenarnya kan 4 ini juga termasuk komponen. Nah, komponen label kan namanya. Nah, namun di dalam studi kasus kali ini, kita tidak melibatkan komponen label ini di dalam prosesnya. Nah, adanya komponen label di sini ya untuk menjelaskan dari komponen text field atau inputan teks di sini. Nah, sehingga saya sengaja untuk memasukkan di dalam tabel ini yang memang terlibat dalam proses perhitungannya nanti. Nah, untuk isi codingnya seperti ini. Oke, mungkin saya ganti dulu, stop share dulu. Oke, kemudian kita coba langsung ini ya, kita demo share screen. Oke, ini sudah bisa terlihat tampilan dari Visual Studio 2019 saya, atau masih belum? Sudah terlihat, Pak. Kenapa? Sudah terlihat. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi ini kita bikin saja studi kasus yang tadi. Oke, kita bikin project baru. Project barunya itu kita menggunakan bahasa pemrogramannya C#. Kemudian untuk platformnya adalah Windows. Dan jenis projectnya itu adalah aplikasi desktop. Dan kita pilih di sini adalah Windows Form F. Nah, kemudian kita next. Nah, misalkan di sini saya beri nama untuk nama aplikasinya itu adalah hitung total belanja ya. Oke, next.
Oke, kita tunggu untuk Microsoft Visual Studio-nya membuat project-nya. Nah, di sini mungkin untuk memudahkan tadi kan kita sambil lihat yang ini, Visual Studio. Oke, sudah muncul seperti ini. Nah, ada tampilan formnya. Di sini kita akan membuat tadi ada 9 komponen yang mana 5 komponennya itu akan terlibat dalam proses. Di sini kita lihat yang pertama kita perlu label. Nah, labelnya di sini. Untuk label di sini kita biarkan saja untuk properties name-nya. Namun untuk property text-nya kita ubah menjadi nama pelanggan. Nah, kemudian eh, yang ini kita juga bisa melakukan duplikasi ya, duplikasi dari komponennya ini dengan kalau di apa namanya menggunakan mouse itu bisa kita klik di sini copy kemudian kita klik lagi paste di sini. Nah, kita di sini ada 4. Nah, kita susun dulu seperti ini. Nah, kemudian kita ubah untuk masing-masing teksnya ini. Untuk masing-masing teksnya ini, yang pertama itu ada nama pelanggan, kemudian ada di sini kategori pelanggan. Nah, kemudian di sini ada jumlah barang belanjaan. Nah, dan yang di sini terakhir itu ada total harga belanjaan. Nah, selanjutnya di sini ada komponennya itu adalah text box. Nah, di sini ada satu text box. Nah, dapat dilihat di sini untuk text box ini kita beri nama eh, text boxnya ini kita beri nama misalkan di sini txt nama pelanggan. Nah, yang perlu diperhatikan juga di sini untuk nama dari komponen itu tidak boleh ada spasi ya. Txt nama pelanggan. Kemudian untuk kategori pelanggan ini kita menggunakan rich text box. Nah, seperti ini. Oh, maaf. Untuk kategori pelanggan kita menggunakan komponen itu ada list box. Seperti ini ya, list box. Nah, untuk list boxnya ini di bagian items, yang pertama untuk name-nya ini eh, kita beri list kategori pelanggan. Nah, kemudian di properties items, di property item ini kita masukkan ada umum,
tetap eksklusif. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kita atur lagi posisinya seperti ini. Selanjutnya di sini juga komponen yang kita gunakan di mana nih? Tools box-nya menghilang ya. Hilang. View toolbox. Oke. Nah, di sini toolbox-nya kita tambahkan lagi ada satu numeric up down. Nah, seperti ini. Nah, untuk name-nya, name-nya itu kita beri dengan nm jumlah barang. Oke. Yang selanjutnya ada total harga belanjaan. Total harga belanjaan ini komponennya adalah text box. Nah, untuk ini nama propertiesnya kita beri dengan txt total harga. Dan yang terakhir kita masukkan komponen di sini button. Oke, ya, button di sini. Oke. Nah, untuk yang buttonnya ini propertiesnya kita isikan untuk name-nya itu BT hitung atau button hitung ya. Dan untuk teksnya hitung. Nah, tahapan selanjutnya itu adalah mengisikan kode program ke dalam aplikasi yang sudah kita buat ini. Nah, sebelumnya kita coba dulu ya, eh, apakah berhasil ditampilkan. Nah, ini ya sudah sesuai atau sudah berhasil. Oke, selanjutnya di sini kita akan menambahkan kode program ke dalam aplikasi ini. Nah, caranya untuk berpindah dari tampilan desain ke tampilan kode program ya ke dalam script program itu bisa dengan melakukan double klik di bagian hitung sini, bagian komponen yang ingin kita isikan kode program, atau dengan melakukan klik kanan di sini ya. Kita bisa melihat view code-nya. Nah, namun di sini saya akan menggunakan cara yang melakukan double klik pada komponen. Nah, nah, perbedaannya apa? Apa eh, apabila kita menggunakan cara yang view code seperti ini dengan melakukan double klik pada komponen yang ingin kita isikan kode program. Nah, bedanya itu adalah ketika kita melakukan view code seperti ini, dia tidak otomatis membuat metode atau prosedur yang menghitung yang terkait dengan apa namanya tombol hitung ini. Nah, namun apabila kita melakukan double klik langsung di komponennya, dia secara otomatis akan membuat metode ya, metode yang langsung terhubung dengan eh, tombol hitung dengan button hitung. Nah, di sini coba akan kita isikan
kode programnya. Jadi di sini ya, yang pertama kali harus kita lakukan. Oke, semoga ini terlihat ya. Nah, yang pertama itu kita bikin dulu satu variabel. Nah, variabelnya itu di sini namanya variabel diskon. Tipe datanya itu double. Nah, kita menggunakan tipe tipe data double ini karena nanti eh, output atau nilai yang ditampung dari variabel diskon ini nanti akan memuat nilai desimal ya, nilai yang memiliki koma, bukan nilai dengan bilangan bulat. Nah, sehingga kita menggunakan double. Kita tidak menggunakan integer. Nah, di sini eh, double, kita bikin variabel diskon dengan tipe datanya double, kemudian kita lakukan inisialisasi. Kita lakukan inisialisasi atau pengisian nilai ke variabel diskon ini. Nah, di sini kita isikan nilainya itu 0. Selanjutnya kita buat lagi satu variabel, variabel total harga. Nah, variabel total harga ini itu langsung mengambil nilai dari nama jumlah barang yang ini tadi ya, komponen yang numerik up down tadi. Nah, itu kita konversi ke dalam tipe datanya double. Nah, kenapa kita harus mengkonversinya ke dalam tipe data double? Karena nanti apabila kita hanya membiarkannya tipe datanya masih integer, nanti dia tidak bisa melakukan perhitungan. Jadi sehingga di sini kita perlu untuk mengubah ke dalam tipe data double. Nah, di sini untuk nilai atau properti yang kita ambil itu adalah value-nya ya. Value. Value kemudian dikali kemudian ini kita lakukan parsing ya. Istilahnya itu parsing. Nah, makanya di sini ada nama metodenya itu parse. Jadi maksudnya itu yang kita perlu pahami ya, yang kita perlu pahami setiap nilai inputan dari text box, apakah itu angka, apakah itu kata atau kalimat, itu dianggap sebagai string ya. Jadi bila text box itu string, dianggapnya string. Nah, sehingga apabila kita ingin melakukan perhitungan, maka itu kita parsing dulu atau kita ubah dari tipe datanya string itu ke tipe data double seperti itu. Nah, seperti ini ya. Oke, nanti bisa kita lihat sementara seperti ini dulu. Eh, nah, kemudian yang selanjutnya, selanjutnya itu kita akan menghitung untuk diskonnya ya. Nah, jadi kategorinya seperti ini. Kalau kita balik lagi ke sini ya. Jadi ketentuannya itu apabila pelanggan ini pelanggan umum, maka sama sekali tidak mendapatkan diskon. Namun apabila pelanggan itu termasuk ke dalam kategori pelanggan tetap, maka akan diberi diskon 0,05%. Atau bukan 0,5% ya, 5%. Nah, jadi apabila kategori pelanggan itu adalah tetap, itu mendapatkan diskon 5%. Namun apabila kategori pelanggan itu eksklusif, maka akan mendapatkan diskon 10%. Nah,
Kemudian ketentuan selanjutnya, nanti apabila setelah dijumlahkan total harga, jadi apabila total harga belanjaannya itu ternyata lebih dari 5 juta, maka akan ditambahkan lagi diskon sebanyak 10%. Nah, oke ya. Nah, jadi kita mengecek dulu menggunakan if, kemudian di sini ada list kategori pelanggan. Nah, list kategori pelanggan. Nah, jadi di sini list kategori pelanggan, kemudian selected index sama dengan 1, diskon 0,05. Nah, jadi 5% tadi kita konversi ya, kita konversi. Jadi itu kalau 5% diubah ke dalam bentuk desimalnya adalah 0,05. Begitu juga else if ls kategori pelanggan dot selected index sama dengan 2. Nah, diskonnya itu adalah 0,10. Nah, ini ya. Jadi dari mana kita selected index ini? Jadi maksudnya di sini kalau di dalam list box itu, list box ini ada item di sini, itu dimulai indeksnya itu adalah dari 0 ya. Mungkin di bahasa pemrograman itu kalau ada misalkan dalam bentuk array atau dalam bentuk nilai berkelompok seperti itu, maka indeksnya itu akan dimulai dari 0. Walaupun ada beberapa bahasa pemrograman itu indeksnya dimulai dari 1. Nah, namun untuk yang pemrograman sisap ini, untuk pemrograman sisap ini indeksnya itu dimulai dari 0. Nah, sehingga di sini ya untuk kategori yang umum itu posisinya di list box ini indeksnya itu 0. Kalau yang tetap ini 1, yang eksklusif ini 2. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga di sini yang kita menentukan jika indeks yang kita pilih pada bagian kata list box-nya kategori pelanggan itu sama dengan 1, maka diskon itu kita tambahkan 5% atau dalam bentuk desimalnya 0,05. Oke ya. Ini untuk yang diskon. Nah, kemudian tadi untuk ketentuan selanjutnya itu kan ada lagi nih diskon. Nah, ini contoh yang tadi ya, contoh yang ternary operator tadi. Dia akan ngecek total harga itu apakah lebih besar dari 5 juta, tanda tanya di sini. Nah, apabila nilai total harga itu ternyata lebih dari 5 juta, maka tambahkan lagi diskonnya 0,10 atau 10%. Nah, apabila ternyata total harga itu kurang dari 5 juta, maka diskonnya ya tidak ada, berarti 0% diskon. Seperti ini. Sehingga di sini, ada total harga akhir lagi, variabel baru lagi. Total harga akhir itu sama dengan total harga dikurangi total harga dikali diskon. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya apabila sudah dihitung nilainya, maka yang selanjutnya kita akan menampilkannya ya. Jadi di sini kita bikin satu satu variabel lagi, string yang
nilainya itu adalah nanti yang muncul di text box ya nanti. Misalkan seperti ini, nama pelanggan, nama pelanggan, kemudian plus, jadi txt nama pelanggan dot text, kemudian plus di sini. Nah, jadi kalau dilihat di sini ada ini ya, string di sini yang nih slash n. Slash n di sini itu posisinya sebagai penanda untuk berpindah ke baris baru. Nah, jadi apabila nanti kalian mau bikin ada tampilan teks gitu dan dia pindah ke baris baru, maka gunakanlah slash n ya. Kategori pelanggan. Nah, ls, nah kategori pelanggan dot selected. Ya. Nah, ls kategori pelanggan selected item dot to string. Nah, jadi apa yang dilakukan untuk kode ini ya? Jadi di sini dia akan mengambil nilai stringnya. Kalau yang sebelumnya tadi ls kategori pelanggan dot atau titik selected index itu mengambil nilai indeksnya. Nah, sekarang yang ls kategori pelanggan titik selected item to string itu mengambil nilai stringnya di sini. Jadi misalkan nanti kita memilih yang umum, berarti kata umum itu yang akan diambil ya di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini selanjutnya ada tadi diskon. Ya, diskonnya itu tadi adalah diskon ya dikali 100 ya. Nah, jadi diskon tadi kan tipe datanya double dan dalam bentuk desimal. Nah, apabila kita ingin mengembalikan ke dalam bentuk persentasenya, maka kita kalikan 100 ya. Diskon kali 100. Nah, tambahi persentasenya ya di belakangnya ini. Kemudian tambahannya itu di sini ada slash n lagi ya. Kemudian yang terakhir itu eh, tot- total harga. Total harga akhir ya. Total harga akhir itu berarti di sini ada, nah seperti ini ya. Dan yang terakhir kita akan menampilkannya di message box dot show info. Nah, seperti ini ya. Nah, ini selanjutnya akan kita coba jalankan. Akan kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Jadi misalkan nama pelanggannya itu adalah Febriadi, kemudian kategori pelanggannya tetap, jumlah barang belanjaannya misalkan 2, misalkan seperti itu. Coba kita hitung. Oke, di sini ada yang kurang. Total harga, total harga teks ya. Oke, kita stop dulu. Apa yang salah?
Total harga teks ya, total harga teks. Oke, Febriadi, kemudian kategori pelanggannya adalah misalkan pelanggan tetap, jumlah barang belanjaannya itu 2, untuk total harga belanjaannya itu misalkan di sini adalah 3 juta. Kita hitung, nah, seperti ini ya. Jadi nanti akan muncul untuk nama pelanggannya tadi mengambil dari inputan yang di sini ya, yang txt nama pelanggan tadi, kemudian untuk kategori pelanggannya ngambil eh, kata atau kalimat dari list box di sini. Kemudian untuk diskonnya itu 15 ya. 15. Kenapa diskonnya ini 15% ya? Kenapa 15%? Karena kalau di codingan ini tadi ya, dia mengecek dulu kan, dia mengecek dulu masuk ke dalam kategori pelanggan yang mana. Nah, karena kita memilihnya kategori pelanggan tetap, maka diskonnya 0,05. Kemudian dia cek lagi total harga itu apakah lebih dari 5 juta. Tadi kan kita masukkan untuk total harga itu adalah 3 juta ya. 3 juta dikalikan dengan jumlah barang. Jadi 3 juta dikali 2, 6 juta. Dan terpenuhi kondisi yang di sini. Nah, sehingga untuk diskonnya akan mendapatkan tambahan diskon lagi sebesar 10%, atau dalam desimalnya itu 0,1 ya. 0,1. Nah, sehingga tadi sudah benar dan sudah sesuai dengan ketentuan yang kita buat tadi. Nah, jadi kalau kita kaitkan lagi dengan yang di slide awal terkait dengan tadi ada input, proses, dan output, maka di bagian sini ini kita bisa kita apa namanya? Bisa kita pisahkan bahwa untuk yang tahapannya input, nah tahapan input tadi adalah pada saat kita menjalankan program ini dan kita mengisikan isi dari form ini. Nah, itu tahapan input ya. Nah, tahapan input, kemudian tahapan proses adalah yang kita lakukan di sini. Itu adalah tahapan proses. Setelah dari tahapan proses kan ada output. Nah, output itu nanti yang dimunculkan tadi. Jadi kalau kita demokan satu kali lagi, nah proses tahapan yang kita lakukan atau langkah yang pertama kita lakukan ini itu masuknya ke bagian input tadi ya. Jadi kita di awal slide tadi kita bukanya terkait dengan dasar pemrograman yang ada 3 hal utama, ada input, ada proses, dan output. Nah, pada saat user mengisikan data seperti ini itu adalah tahapan input. Ya. Nah, pada saat kita mengklik tombol hitung, secara background atau yang tidak terlihat oleh user, itu akan terjadi proses dari logika yang telah kita masukkan di kode program kita. Nah, dan muncul dalam message box ini, nah itu adalah bagiannya atau tahapannya output. Jadi ingat ya, input, proses, dan output. Oke. Selanjutnya mungkin kita diskusi terkait dengan materi hari ini, terkait dengan percabangan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Oke, apakah ada pertanyaan?
Misi Paulun hendak bertanya, Pak. Oke, silahkan Muhammad. Muhammad pakai Muhammad ya nih atau Rifki aja nih? Muhammad Inggih, Rifki. inggih pakai Muhammad, Kak. Oke, oke silahkan. Eh, untuk input harganya itu, Pak, emang harus manual, Pak? Ya, untuk yang input harganya itu ya. Nah, Inggih. memang di sini ya di dalam yang studi kasusnya ini, nah itu kebetulan untuk yang inputnya itu adalah manual. Itu input harganya manual. Ini dari contoh yang di sini ya, yang kebetulan yang di modul. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya, biasanya kan total harga itu secara otomatis ketika klik tombol hitung muncul kan. Inggih. Jadi memang ya untuk studi kasusnya ini total harganya itu kita inputkan manual, kita inputkan sendiri. Ntar saya coba share screen lagi ya. Nah, jadi karena ini contohnya sederhana, jadi sebenarnya maksudnya ini adalah untuk menghitung apa ya semacam barangnya itu satuan, ya. Barang satuan dalam artian gini. Makanya di sini kita harus menginputkan manual karena angka asumsinya itu kita sudah hanya membeli satu barang tertentu dan harganya kita ketahui. Nah, harganya kita ketahui dan jumlahnya yang kita inputkan di sini. Anggaplah misalkan untuk total harga belanjaan ini maksudnya itu misalkan kita mau beli sampo misalkan. Sampo sebanyak 2 kuantitasnya ya. Jumlahnya itu 2. Nah, harga samponya sudah kita ketahui misalkan harganya 5.000 misalkan. Nah, baru kita hitung. Jadi itu sederhananya di sini ya. Jadi karena apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dicapai di sini, maksudnya saya ingin menunjukkan implementasi implementasi dari penggunaan logika percabangan itu sendiri. Jadi intinya di situ sih titik poinnya ya. Jadi mungkin agak sedikit kurang serak gitu dengan studi kasusnya. Cuman eh, inti yang ingin saya sasar di sini adalah mencontohkan implementasi dari logika percabangan di bahasa pemrograman C# ini ya. Mungkin begitu ya Rifki ya. Inggih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Bagaimana yang lain? Apakah sudah cukup jelas? Gitu. Ini bisa terlihat di tempat kalian ya. Sampai saat ini baru ada 3 orang ya, baru ada 3 orang yang mengumpulkan ke saya terkait dengan tugas. Nah, jadi ini mungkin sekalian saja untuk yang lain ada kendala di mana? Gitu. Ada kendalanya di mana? Gitu. Jadi mohon ya yang ini yang belum mengumpul itu gimana kira-kira nih? Kenapa belum mengumpulkan? Ya walaupun ya deadline-nya kan memang hari ini deadline-nya. Cuma maksud saya kan untuk tugasnya ini kalian ada
waktu kurang lebih 1 minggu untuk mengerjakan. Gitu. Dan saya nggak tahu nih kenapa yang lain belum, apakah masih mengerjakan atau memang belum paham atau memang alasannya itu tidak mengerjakan karena ini mungkin belum menginstal Visual Studio-nya atau mungkin bingung bagaimana cara membuat videonya atau tidak paham dengan materinya. Ayo, yang lain gimana nih, kita diskusi saja gitu. Karena kan namanya, Eh, oke baik silahkan. Eh, siapa tadi? kendalanya Ya, kendalanya itu Pak, di speaker laptop nggak bisa Pak. Jadi nunggu laptop teman. gimana maksudnya speaker laptopnya tidak bisa gitu ya? Iya, Eh, Iya Pak, jadi pas ya, nge-record tuh nggak ada suaranya. suaranya, Pak. apa sebenarnya kan gini, eh, jadi laptop teman yang bisa itu cuma satu gitu ya atau gimana? Iya, Pak, yang di Banjar soalnya cuma satu. Ya. Cuman bertiga aja, Pak. Oh, pas satu kos gitu ya, atau satu tempat gitu ya. Jadi mungkin saran saya gini, eh, apa namanya ya? Kalian merekam videonya itu tetap di laptop. Nah, namun untuk merekam suaranya itu sebenarnya kalian bisa menggunakan HP. Nah, setelah itu pada saat proses editingnya, pada saat proses editing kalian bisa menggabungkan antara tadi file video yang sudah kalian rekam dengan file audio, file suara yang kalian rekam lewat HP. Mungkin seperti itu sih apa sarannya. Solusinya mungkin ya, salah satu solusinya. Kalau memang laptopnya belum memungkinkan untuk bisa merekam suara. Caranya bisa dengan itu sih, dengan HP sebenarnya untuk merekam suara. Nah, tinggal nanti kan lagian juga untuk apa namanya? Untuk video editing aplikasinya kalian pernah diajarin apa? Sama Pak Erwin mungkin dulu ya. Atau belum sempat? Kalau Pak Erwin kemarin itu cuman belajar Photoshop aja Pak. Belum sempat ke ini ya. Kalau yang videonya belum sempat lagi. Belum sempat ya. Ya. Jadi gimana ya? Maksud saya terlepas dari itu mungkin apa ya ya kembali lagi misalkan di Google kan juga banyak atau mungkin maksud saya gini, saya lihat juga dari video yang dikumpulkan oleh teman kalian itu kan juga untuk editingnya saya ya cukup senang gitu untuk melihat video tutorial yang sudah mengumpulkan itu artinya eh, bisa memenuhi syarat atau permintaan saya gitu. Nah, maksudnya minimal nanti di video itu ada wajah kalian dan juga ada suara kalian menjelaskan. Dan saya sebenarnya ya semoga hanya itu kendala teknisnya. Tapi yang jelas gini, kalian nanti tidak tidak masalah kalau misalkan pada saat menjelaskan di video tutorialnya itu agak apa namanya terbata-bata segala macam, saya tidak masalah karena yang ingin saya lihat di sini adalah proses pemahaman kalian terkait dengan pemrograman sisap ini, terkait dengan pemrograman visual ini. Itu sih intinya saya ingin melihat. Beda kalau misalkan dulu waktu masih belum ada pandemi dan kita masih bisa bertatap muka, kakak tingkat kalian yang dulu itu biasanya eh, diberi waktu untuk mengerjakan laporan, laporan praktikum gitu. Zaman saya kuliah, kemudian zaman kakak tingkat kalian mungkin 2017, 2016, 2018 juga
itu membuat laporan praktikum dan itu dikumpulkan juga setiap minggunya. Nah, karena ini pandemi, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, sehingga saya sedikit mengubah strategi seperti itu. Tidak lagi kalian mengumpul laporan praktikum gitu, laporan praktikum. Tuh, jadi kalian cara untuk mengumpulkannya adalah dengan membuat video YouTube tadi. Niat saya juga kan sebenarnya kenapa saya mendorong kalian untuk membuat video YouTube, karena seperti yang kalian ketahui kan di, di YouTube itu sekarang ya sedang berkembang gitu, lagi pesat-pesatnya sekarang. Dan saya inginnya kalian anak-anak informatika juga ikut terlibat dalam perkembangan dan pertumbuhan itu. Jadi kalian bisa berbagi di YouTube. Jadi semacam inilah supaya minimal anak-anak informatika punyalah gitu channel YouTube yang isinya terkait dengan ya paling mudah mungkin tentang perkuliahan. Jadi itu ya mungkin apa namanya eh, intinya tadi mungkin deadline-nya masih sampai jam 12 nanti, saya masih tunggu. Dan solusinya tadi ya bagi yang tidak bisa merekam audio atau merekam suara dari laptopnya itu bisa menggunakan HP ya sebagai media perekamannya seperti itu. Dan terkait dengan belum diajarkan, misalkan belum diajarkan, eh, justru ketika kalian belum diajarkan itu saya memberikan kebebasan pada kalian untuk menggunakan aplikasi editing video apapun gitu. Yang penting kan eh, bisa jadi videonya di dalamnya ada suara kalian, ada wajah kalian seperti itu dan kalian upload ke YouTube. Itu sih, gitu ya. Jadi untuk pilihan untuk merekam video juga ada Camtasia, kemudian ada Bandicam saya melihat tadi itu banyak ya. Atau mungkin untuk editingnya nanti Camtasia itu juga bisa sekalian untuk editingnya. Kemudian di Adobe Premiere misalkan itu juga bisa, tapi kayaknya berat speknya. Jadi banyak ya caranya. Bahkan kalau misalkan tidak bisa sama sekali merekam di videonya itu, ya tidak masalah kalian rekam layarnya menggunakan HP kalian sambil kalian ngomong kan juga tidak masalah gitu. Yang penting videonya bisa terlihat dengan jelas. Oke, mungkin itu dari saya. Yang lain tanggapannya mungkin mungkin ada kendala apa seperti itu. Oke, bagi yang lain mungkin saya ingin dengar tanggapannya mungkin. Ini yang Zoom user nih siapa ya ini ya? Mungkin bisa diganti namanya, NIM, kemudian nama lengkap untuk formatnya ya. Soalnya nanti dari ini akan saya apa namanya nih? Saya screenshot untuk mengetahui siapa yang hadir pada pertemuan hari ini. Jadi mohon di ini ya, diubah namanya itu. Bagaimana? Ada lagi mungkin yang didiskusikan?
Oke, ada lagi pertanyaan? Pada kemana nih? Ya. Untuk mengerjakan di modul ada kendala tidak mengikuti di modul? Tidak ada Pak, kalau mengikuti modul sudah sesuai dengan program yang dijalankan Pak. Oke ya. Oke baik. Mungkin kalau tidak ada, eh, selanjutnya kalian silahkan bagi yang belum selesaikan dulu tugasnya untuk membuat video tadi. Nah, cuman kan apa namanya nih? Apa ya disebut kerugian juga enggak sih? Maksudnya bagi yang belum mengumpulkan jadi double gitu kerjaannya bikin video untuk yang pertemuan satu dan juga yang pertemuan dua ini. Jadi mungkin ya itu saja dulu dari saya. Untuk yang lainnya mungkin apabila ada pertanyaan itu bisa nanti diskusi lewat WA. Silahkan WA saya ya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan. Dan seperti biasa mungkin boleh kalian buka video, mungkin saya coba screenshot untuk yang hadir hari ini seperti itu. Ya, supaya nanti sebagai salah satu apa namanya ya laporan saya juga ke Kaprodi nantinya ya, bahwa kalian memang eh, mengikuti perkuliahan seperti itu. Walaupun ya kita masih perkuliahannya secara online seperti itu. Karena memang ini apa ya, sudah terlalu lama kita ini apa untuk tidak bertatap muka secara langsung gitu. Dan juga pasti beda ininya, beda apa ya, beda atmosfernya istilahnya antara yang online dan juga bertatap muka secara langsung gitu. Oke, dua orang lagi nih. Oke, ini untuk angkatan kalian 16 ya totalnya ya. Nah, siapa tadi keluar tadi? Oke, mungkin saya hitung ya. Satu, dua, bentar. Irfan baru join lagi. Mana nih? Irfan. Oke ya, satu, dua, tiga. Oke, oke terima kasih. Oke, terima kasih. Eh, Mungkin pesan-pesan dari saya tetap semangat dan tetap ini ya, tetap semangat kuliah lah. Dan juga mungkin saya beberapa hari yang kemarin itu kan ada mengirim beberapa link terkait dengan beasiswa online online untuk pemrograman itu silahkan kalian eksplorasi gitu. Siapa tahu kalian ingin menambah ilmu lagi, menambah pengetahuan lagi di luar perkuliahan gitu. Banyak sekali yang ditawarkan ya, apalagi yang dari decoding itu juga beasiswanya ada yang dari apa ya Digitalent ya Kominfo, tapi kayaknya bagi kalian belum bisa ikut karena yang paling apa itu untuk online academy itu bagi yang sudah bekerja. Kalau yang fresh graduate kan kalian belum lulus, jadi itu belum bisa. Kalau Digitalent Kominfo yang bisa itu adalah yang ini BDD yang dari Kementerian Kreatif itu pariwisata. Nah, itu bisa kalian ikuti tuh. Lumayan.
ada yang belajar tentang web dan juga mobile. Mungkin bisa kalian ikuti ya. Oke, terima kasih semuanya yang telah hadir hari ini, yang menyempatkan waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.